Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membaca surat Al-Ikhlas selain merupakan ibadah dalam agama Islam, juga mengandung manfaat dan keberkahan yang banyak sekali. Menurut almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, atau lebih dikenal dengan Mbah Mun, seorang ulama karismatik dari Sarang, Rembang, Jawa Tengah, di antara keutamaan membaca surat Al-Ikhlas sebelum masuk ke dalam rumah, salah satunya adalah akan dimudahkan rezekinya. Mbah Mun menekankan, terutama bagi yang sudah berumah tangga, agar mudah rezeki dan penuh keberkahan dengan mengamalkan membaca surat Al-Ikhlas saat mau masuk ke dalam rumah meski hanya satu kali. Beliau memberikan nasihat berdasarkan sebuah riwayat hadis yang menyebutkan bahwa di antara keutamaan membaca surat Al-Ikhlas saat masuk ke dalam rumah adalah diberikan kelimpahan rezeki. Sayyid Muhammad bin Ali Farid Al-Alawi Al-Husaini At-Tarimi dalam salah satu kitab beliau menceritakan tentang suatu riwayat dari sahabat Sahal bin Sa'ad tentang seorang laki-laki yang hidup dalam kefakiran dan kemiskinan. Dalam kitab tersebut, Sayyid Muhammad bin Ali menceritakan bahwa suatu saat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dengan tujuan untuk mengadukan nasibnya. Dalam pertemuannya tersebut, laki-laki itu menceritakan kepada Rasulullah bahwa dirinya tumbuh menjadi seorang fakir miskin yang hidupnya tidak memiliki penghasilan sedikit pun. Kebiasaannya sehari-hari selalu bergantung kepada orang lain, terkadang meminta, kadang juga berhutang. Mendengar kisah kehidupan laki-laki tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan sebuah amalan agar terhindar dari hidup dalam keadaan fakir miskin. Kemudian beliau bersabda, apabila engkau masuki rumahmu, maka ucapkanlah salam jika di dalamnya ada satu orang, dan jika tidak ada seorang pun di dalamnya, maka ucapkanlah salam kepadaku, Assalamualaikum ya Rasulullah, dan bacalah Qul huwallahu ahad satu kali. Ketika laki-laki tersebut mendengar penjelasan Rasulullah, ia sangat bangga dan bersedia untuk melakukan apa yang telah diajarkan kepadanya. Dia pun pulang dengan sangat lega, meski barang berupa materi dan uang tidak ia terima dari Rasulullah. Akan tetapi dengan amalan itu sudah melebihi materi berupa dunia dan isinya. Ketika lelaki tersebut sampai di rumahnya, ia langsung mengamalkan apa yang ia terima dari Rasulullah. Bahkan ia dengan istiqomah membaca salam ketika hendak masuk ke dalam rumahnya, jika ia tahu di dalam ada orang, dan membaca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak ada seorang pun di dalam rumah. Kemudian dia lanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Alhasil, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki melebihi apa yang dia inginkan sebelumnya. Maka Allah mengatur memberi rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangga dan kerabatnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun
cara mengamalkannya adalah ketika kita hendak masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan catatan bila ada orang di dalam rumah. Namun bila tidak ada siapapun di dalam rumah, maka kita mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah itu kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka mari kita sama-sama amalkan sebagai salah satu sahabat niat kita dalam mengharap rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua kita bisa mengamalkannya. Dan penting untuk kita ketahui bersama bahwa dalam mengamalkan amalan seperti ini yang dibutuhkan adalah keistiqomahan, istiqomah dalam mengamalkannya, serta niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat kita mengamalkan surat Al-Ikhlas yang pertama adalah mendapat pahala sepertiga Al-Quran. Disebutkan dalam hadis bahwa surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada seorang laki-laki mendengar seseorang yang membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ia mengulang-ulanginya. Pagi harinya ia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengutarakan kisahnya yang seolah-olah si lelaki tadi menganggap terlalu remeh sedikit bacaannya. Spontan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh surat tadi menyamai sepertiga Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebagai wasilah untuk masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku Abu Hurairah datang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendengar seorang laki-laki membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, wajib baginya. Aku bertanya, apa yang wajib bagi dia wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, surga. Yang ketiga, mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang suka membaca surat Al-Ikhlas, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang dalam suatu pasukan kecil. Ia mengimami para sahabat dengan mengakhiri bacaan dengan surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Setelah pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah dan beliau bersabda, tanyakan kepadanya alasan ia melakukan hal tersebut. Lalu para sahabat segera bertanya kepadanya dan ia menjawab, karena Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas adalah sifat Ar-Rahman Azza wa Jalla dan aku sangat suka membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah Azza wa Jalla juga sangat mencintainya. Kemudian yang keempat adalah mendapat pahala dan perlindungan dari Jumat ke Jumat berikutnya. Dalam kitab Tuhfatul Habib karya Sulaiman Al-Bujairini dijelaskan, Al-Hafiz Al-Munzir meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, Al-Mu'awizatain, masing-masing sebanyak 7 kali, ketika imam selesai membaca salam sholat Jumat, sebelum melipat kakinya, Allah akan mengampuni dosanya yang lalu dan sekarang, dan diberi pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah satu amalan pendek, amalan ringan, sebagai usaha batiniah kita untuk mengharap rezeki berlimpah
kemudahan dalam setiap urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.